Sahabat, kita akan mengupas tentang capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2026 ini. Dan sebagaimana kita tahu, kalau Anda mencermati rilis yang disampaikan oleh tim ekonomi pemerintah, kelihatannya kuartal pertama 2026 ini disambut dengan gegap gempita, dengan rasa bahagia, dan tentunya rasa syukur karena capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di luar dari ekspektasi banyak ekonom. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 ini 5,61%. Dan ini diklaim oleh pemerintah sebagai capaian ya hasil kerja keras pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita ingin melihat dari sisi yang lain, ya ini melihat sisi yang lain bukan dalam rangka mengecilkan capaian kita, tetapi untuk lebih realistis, untuk lebih antisipatif ya terhadap perubahan. Ada nggak sih sebetulnya bahaya laten atau katakanlah fenomena gunung es yang kita perlu perhatikan supaya ketika kita berlabuh, berlayar ya menuju lautan luas, kita akan selamat karena yang kita kira gunung itu atau hambatan itu adalah mudah, ya ternyata ada fenomena gunung es di bawahnya yang kita kalau seandainya tidak mengetahui bisa jadi akan ada tragedi Titanic ya, kapal ekonomi kita karam karena menabrak dari gunung es yang ada di bawah permukaan. Nah, sama seperti ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 ini, meskipun kelihatan dari angka makronya kita mendapatkan sesuatu yang kita syukuri 5,61%, tetapi ada banyak ya fenomena-fenomena gunung es atau jebakan-jebakan yang sifatnya tersembunyi di bawah permukaan. Dan kita akan uraikan apa saja, bukan dalam rangka menakut-nakuti, tetapi dalam rangka melihat gambar ekonomi ke depan yang lebih komprehensif, sehingga kita berlabuhnya dengan suasana yang penuh dengan persiapan, dan kita selamat. Ya, ekonomi kita selamat sampai kepada yang kita cita-citakan. Izinkan saya untuk men-share paparan, dan saya akan gunakan ini sepanjang presentasi ini untuk mempermudah kita supaya diskusinya menjadi mengalir begitu. Ya, saya akan berikan paparan saya dengan judul Fasad Megah tetapi fondasinya retak ya. Kita ingin mendiagnosis jebakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, melihat struktur pertumbuhan ekonomi di balik 5,61% pada kuartal pertama 2026. Dan ini adalah sepenuhnya adalah tanggung jawab saya dalam menyiapkan ini. Tentunya ini adalah satu pendapat yang sifatnya adalah subjektif ya. Jadi teman-teman bisa saja berbeda. Jangan lupa ditulis di kolom komentar apabila teman-teman punya pendapat yang berbeda. Pertumbuhan PDB kita 5,61%, status di atas ekspektasi global namun rentan. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman bagaimana pertumbuhan kita, memang kelihatan menurut saya dari luar kelihatan sangat bagus sekali karena ini di luar ekspektasi ya, ekspektasi ekonom, baik itu ekonom dalam negeri ataupun ekonom luar negeri, bahwa pertumbuhan kita mencapai di angka 5,61%. Dan ini berdasarkan rilis BPS ditopang oleh konsumsi rumah tangga sekitar 54% dari PDB dan dia tumbuhnya 5,1% ya. Terima kasih kepada masyarakat yang mengkonsumsi terutama di menjelang Ramadan, selama Ramadan dan menjelang hari raya begitu ya. Dan terjadi lonjakan belanja pemerintah juga yang tercatat 21% ya karena ada bansos, MBG dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat
tampak luarnya seperti itu, tetapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ada fenomena yang berada di bawah permukaan, di mana kita katakan retak dari dalam, itu pertumbuhan makro belum terhubung dengan kesejahteraan mikro. Nanti kita akan lihat bagaimana sektor real bertahan, ya mereka hidup ternyata seperti baterai yang di charger begitu ya, bukan dari satu tindakan produktivitas atau penghasilan yang mereka dapatkan. Sektor produktif tertekan, yang ntar kita sajikan juga data bagaimana Purchasing Manager Index ya atau indikator manufaktur kita, pelemahan nilai tukar ya tentunya sekarang 17.495, hampir 17.500. Saya kira ini menjadi satu retakan ya dari dalam, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga ada beban hutang yang semakin meningkat dan ini akan melemahkan kemampuan fiskal kita. Semuanya itu yang saya sebutkan tadi sebetulnya adalah mengalami keretakan yang retaknya semakin lama semakin cepat dan ini bergerak di bawah permukaan ya. Jadi kalau ibarat bangunan ini fasadnya tampak depannya itu kelihatan megah, mewah, tapi kalau kita perhatikan detil ya, kita perhatikan di kanan di kirinya pondasinya itu sudah mulai retak. Dan saya tidak ragu untuk mengatakan ini karena kita basisnya adalah data ya, bukan sekedar opini ya, tapi ini adalah ada datanya. Nah, ini kalau kita lihat ada satu perbandingan ya, di mana ekonomi kita adalah kita perhatikan ya teman-teman, kelihatan sekali bahwa kita memang ada di atas kertas dan ada realitas di lapangan. Kita sebutkan saja sebagai pendorong pertumbuhan ya. Pemerintah mengatakan belanja pemerintah itu meroket ya, dalam satu triwulan saja peningkatannya sekitar 21%. Tetapi kita melihat realitas di lapangan, loh kok ini manufaktur kita stagnan. Ya, bahkan terakhir kerjasama Krakatau Steel dengan perusahaan Jepang itu mengalami kebangkrutan. Bayangkan ini kerjasama besar dan Krakatau Steel-nya bersama perusahaan Jepang ini mereka memproduksi baja dan baja itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Ya ternyata mereka harus tutup perusahaannya. Ada gelombang PHK terjadi, gelombang PHK di industri padat karya itu berlanjut. Jadi pertanyaannya adalah belanja ini apakah sudah menstimulus penciptakan lapangan pekerjaan? Ya tentunya kita melihat di lapangan belum. Status fiskal ya dikatakan bahwa rasio hutang kita aman di bawah 40% ya dari ini hutang luar negeri ya dari komposisi hutang total kita. Tapi kalau kita lihat pembayaran bunganya itu mengalami peningkatan dan ternyata pembayaran bunga itu sudah mengambil porsi pembangunan infrastruktur dasar. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan analisis saya mengenai kecelakaan kereta api, terutama di daerah perlintasan, pertigaan, itu sebenarnya adalah satu indikator bahwa perlintasan itu adalah infrastruktur dasar. Jadi infrastruktur dasarnya tidak diperhatikan, bahkan waktu awal-awal efisiensi itu kita mencatat di satuan tiganya, ternyata efisiensi yang dilakukan adalah merumahkan petugas-petugas yang ada di perlintasan. Karena mereka adalah tenaga honorer atau tenaga PKWT ya, paruh waktu. Nah ini kan bahaya. Kalau setiap perlintasan pegawai yang sudah di-hire-nya ternyata harus di-off karena nggak ada dananya akibat efisiensi, bagaimana? Apakah bisa otomatisasi berjalan ya tanpa ada pengawasan masyarakat langsung atau pengawasan dari petugas langsung? Nah, ini yang menjadi satu simptom menurut saya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi terutama di perlintasan kereta api ya karena minimnya biaya maintenance dari infrastruktur dasar baik itu maintenance dalam hal teknologi secara teknikal ataupun eh, maintenance dalam hal sumber daya manusia, manusia yang bekerja di dalamnya ya mereka merasa tidak happy, tidak senang dan merasa ada ancaman pem-PHK-an gitu lah. Itu yang terjadi dalam status fiskal kita. Dalam profil konsumsi ya memang dikatakan pengeluaran PDB ya dalam hal ini adalah household rumah tangga mencatat rekor tertinggi. Tapi kalau kita lihat di lapangan ya teman-teman
Ini akan kita sajikan bagaimana tabungan kelas menengah sudah tergerus dan ada peningkatan fasilitas pay later. Jadi konsumsi masyarakat itu bukan lagi ditopang dari penghasilan yang sifatnya adalah produktif, tapi sudah tabungan sudah tergerus, sudah habis, ludes, yang sisanya kemudian adalah dari hutang. Dan ini yang narasi seperti ini yang tidak kita dengar dalam rilis dari BPS kemarin ya. Sehingga kita akan mengatakan bahwa data belanja pemerintah yang katanya tumbuh lebih dari 21% year on year itu ya idealnya kan menutupi pertumbuhan menutupi stagnasi dalam penciptaan lapangan kerja ya yang berkualitas di sektor real. Tapi kenyataannya ternyata ya di sektor manufaktur kita mengalami satu stagnasi yang akut gitu ya.